Praktik Baik Prakarsa Perubahan Visi Guru Penggerak oleh Ismail CGP Angkatan 10,39. Pembukaan oleh Ibu Nuraini, SPD SD, Kepala SDN 17 Al-Khair Timur. Semangat Pak. Dan selanjutnya Bapak Ibu guru hebat yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi menjelang siang hari ini kita semuanya masih di dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam kasih sayang dan limpahan. Kemudian CGP kami ini langsung berkoordinasi meminta jadwal yang bisa. Awalnya kami rencanakan tanggal 30 Mei ya Pak Ismail. Rupanya 30 Mei sudah terisi oleh CGP lain. Cari-cari waktu, dapatlah tanggal 3 Juni. Rupanya 3 Juni ada juga agendanya hari ini. Alhamdulillah setelah beberapa kali di cancel, alhamdulillah jodohnya rupanya hari ini. Demikian Ibu PP informasinya. Selanjutnya Bapak Ibu guru yang hebat, terima kasih sudah sudi meluangkan waktu dan memenuhi undangan CGP hebat kita. Untuk lebih kurang 2 jam ke depan kita akan ikut menyaksikan, mendengarkan, menanggapi paparan yang akan disampaikan oleh rekan kita. Segenap doa mudah-mudahan perjalanan CGP Angkatan 10 kita ini lancar sampai lebih kurang 8 bulan lagi ke depan ya Pak Is, 8 bulan lagi? 4 bulan lagi, tak terasa, pejam celik ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tinggal sisa sedikit lagi bisa mengejar GP kami Angkatan 9 yang lalu. Jadi saya dengan bangga Ibu menerima, mudah-mudahan semakin hari semakin banyak CGP yang menjadi GP di sekolah kami dan bisa berbagi praktik baiknya untuk kemajuan pendidikan di SD Negeri 17 Al-Khair Timur. Semangat Bapak Ibu. Nah, demikianlah sambutan yang saya dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan Pembawa acara Ibu Dewi Jania GP Angkatan 9. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini terlaksana dengan lancar dan kami mengucapkan tetap semangat Bapak Ismail. Demikianlah acara pembukaan kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada moderator. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf kalau ada salah dan silap. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan PP sebagai moderator kegiatan pendampingan CGP. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, kesegaran jasmani, kesehatan pikiran rohani sehingga bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita sebagai guru sekaligus memenuhi undangan ananda saya Ismail. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Nuraini, saya sangat berterima kasih sekali Bu atas support dan dukungannya yang sangat luar biasa sehingga membantu ananda Ismail kami ini membuat satu kegiatan di mana pada hari ini ananda kami Ismail melaksanakan pendampingan individu 2 yaitu presentasi visi dia. Jadi ini perlu dukungan yang sangat luar biasa dan alhamdulillah ananda kami Ismail sudah mampu sedikit melaksanakan kolaborasi sangat baik dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam rangka kelancaran kegiatan dia. Dan saya juga sangat terima kasih dan hormat saya kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 017 Al-Khair Timur. Ini saya yang kedua kalinya saya disambut dengan sangat baik ya, dengan penuh rasa kasih sayang dan kekeluargaan. Saya ucapkan terima kasih. Dengan kata lain saya bangga dengan Bapak Ibu Guru SD Negeri 17 Al-Khair Timur.
Baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator hari ini sebenarnya seperti aturan di Jumnis, setiap PI itu jamnya waktunya 4 jam. Jadi kalau 4 jam ini sifatnya maksimal dilihat dari kelancaran kegiatan. Dan hari ini juga 4 jam, nanti dibagi-bagi. 110 menit ini masalah visi Pagja Prakasa Perubahan oleh CGP. Assalamualaikum warahmatullahi Penyampaian materi prakarsa perubahan para calon guru penggerak. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini ya, kita bisa berkumpul di SD Negeri 17 Al-Timur. Selawat serta salam marilah kita kirimkan buat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 17 Saleh Timur. Kemudian kami ya Bapak Ibu, manggilnya mak kami ini Bu Sida yang sering mensupport kami. Kemudian Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 17 Saleh Timur. Ya, tidak lupa selamat juga kepada Ibu Dewi ya. Mudah-mudahan saya dapat mengikuti jejak beliau. Dan bukan hanya saya Bapak Ibu, akan tetapi kita semua. Ya, kita semua mampu seperti yang dilakukan oleh Ibu Dewi. Baik Bapak Ibu, saya tidak membuang waktu, tidak membuang apa-apa lagi, karena waktu adalah sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Di depan Bapak Ibu sudah dihidangkan, sudah disediakan air. Jika masih berlebih silakan diambil, manfaatkan Bapak Ibu. Yang ada silakan Mak, sambil mengunyah, sambil kita belajar. Iya Bapak Ibu, yang tetap semangat ya Bapak Ibu. Ya, kali ini saya akan coba bermain ya Bapak Ibu, sambil memulai kegiatan kita. Kita mulai dari awal dulu. Ini adalah sebuah, saya hanya menggambarkan flyer. Awalnya tanggal 3 saya tulis di baleho tanggal 3, ternyata tanggal 4. Kita Mengajak mereka bahagia mau kan Bapak Ibu? sebelum memulai materi. Ada yang tahu lagunya? Belum? Oke. Ibu Seria barangkali? Belum juga? Oke, sama-sama kita belajar Ibu. Baik, sama-sama ya Bapak Ibu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kali ini belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan tepuk semangat, semangat. Baik Bapak Ibu, kali ini saya hanya sengaja membawa Bapak Ibu karena saya tahu siang-siang ini adalah sebuah jam-jam yang dimana gitu kan. Baik, saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu. Namanya di sini adalah sebuah aplikasi. Kami di sini dituntut untuk membuat suatu pertanyaan sebagai pemantik kepada Bapak Ibu. Tapi saya menggunakan teknologi, memanfaatkan fasilitas yang ada. Silakan Bapak Ibu bisa gunakan scan barcode, atau Bapak Ibu bisa tulis di situ kelas poin dan APP. Kodenya Bapak Ibu, Kombel kita, Kombel SD Negeri 17 Saleh Timur. Kombel 17. Silakan Bapak Ibu. Buka Google, silakan Bapak Ibu buka Google. Kemudian Memanfaatkan tulis media di situ dalam menjawab pertanyaan pemantik. ya. Tulis di situ kelas poin dan APP. Kelas poin dan APP Bapak Ibu bisa scan barcode, bisa juga Bapak Ibu. Oke, silakan scan barcode, silakan buka Google, ada kamera, scan aja Bapak Ibu. Ya, ini namanya kelas poin Bapak Ibu. Yang media ini adalah media berdiferensiasi terhadap anak, karena saya telah mengajak anak dan telah membuktikan ini sangat bermanfaat. Kebetulan mohon izin, saya di sini mendapat gelar CCTV
untuk kelas poin ini tingkat bukan di Indonesia Bapak Ibu, tapi se-negara Asia. Silakan ya. Yang pertama Ibu ini bisa lihat Bu, saya kasih bintang. Iya, Ibu Dewi Juliati saya kasih bintang. Ibu Suliana, Ibu Puji, Ibu Hijau Trisna saya kasih bintang. Jadi ada bintang yang Bapak Ibu dapatkan karena Bapak Ibu sudah lebih. Nah, ini kita tunggu. Bisa Bu, izin Bu. Sudah semua punya gitu Bu. Sekarang kita punya semua. Ayo kita pakai. Laptop bisa Bu, silakan. Saya akan menjelaskan dulu kepada Bapak Ibu adalah menurut KBBI atau suatu kemampuan untuk melihat pada itu persoalan, kemudian pandangan atau wawasan ke depan kita, kemudian kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui halusan. Dan Bapak Ibu bisa lihat langsung di layar yang saya tampilkan. Ini Bapak Ibu bisa lihat langsung di kelas poin akan tampil Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu buka kelas poinnya. Di situ ada pertanyaan. Pertanyaan pemantik. Bu Surya ada kelas poin dari KBB. Lihat Bu pertanyaannya. Di kelas poinnya sudah Bu. Kita percaya bahwa murid kita adalah apa? Bapak Ibu pasti percaya, tidak percaya. Ini Bapak Ibu bisa lihat hasilnya langsung terlihat. Nah, jadi kita langsung bisa terlihat dari Bapak Ibu. Ini kelas digital yang kita lakukan ya di kelas 4 Bu Surya, Ibu BC. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi bisa kita langsung terlihat nih. Jadi kita tidak menggunakan buku lagi, tetapi kita menggunakan teknologi yang ada. Nah, ada lagi kan yang masih menjawab? Kita lihat Bapak Ibu, lihat pada status. Berapa orang yang sudah, berapa orang yang belum? Sepertinya sudah menjawab semua. Ya, berarti sudah menjawab semua. Baik, kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Ibu Puji Isnaningsi, apa yang Ibu tulis di situ? Apa yang Ibu lihat daripada siswa kita? Berarti anaknya jujur. Ibu Suliana adalah kreatif dan berpikir kritis. Berikutnya dari Ibu Reka, mandiri, kreativitas, berakhlak, mulia. Kalau Ibu Siti Lalina mengatakan jujur dan semangat. Nah, kemudian menurut Ibu Dewi, murid yang memiliki budi pekerti yang baik, aktif, kreatif berdasarkan dimensi profil baca silat. Ibu Siti Aisyah mengatakan yang kreatif dan santun. Ya, berikutnya Ibu Ece Trisna bersemangat dan pandai. Berikutnya Ibu Rini bernalar kritis dan berakhlak mulia. Ibu Monika mengatakan berakhlak mulia. Nah, masing-masing saya kasih bintang 2. Oke. Ini saya tutup ya Bapak Ibu. Oke, saya kasih semua, saya kasih Bu. Tenang aja Bu. Oke. Iya, bernalar kritis. Nah, saya bisa bagikan ini kepada WA siapa? Nah, ini saya bisa bagikan langsung hasilnya kepada tinggal salin, SPP bisa masuk ke ya Bapak Ibu. Ya. Ini yang saya katakan langsung masuk ke dalam slide-nya. Berikutnya Bapak Ibu, untuk pertanyaan berikutnya silakan. Saya murid kita ini Bapak Ibu adalah seperti apa? Nanti kita bisa lihat hasilnya. Kita perhatikan Bapak Ibu, jangan percaya anak siswa kita yang ada sebagai apa ya? Dan kita bisa lihat langsung itu Bapak Ibu hasilnya. Karakter yang berbeda. Anak kita Ibu Siti Daluna ini yang mengatakan harapan generasi penerus bangsa seperti yang diharapkan. Amin. Ya, kita katakan amin ya rabbal alamin. Nah, adakah lagi yang belum dapat bintang? Ini kita lihat aset bagi sekolah memiliki karakteristik potensi yang berbeda. Kemudian ada lagi Ibu Zana, murid yang penerus masa depan. Kemudian ada lagi siapa lagi ini? Ibu Ramayus tadi sudah. Berarti sudah semua saya tutup. Ibu siapa? Ibu siapa ya? Ibu. Kita bisa lihat siapa yang belum mengirim tugas, kita bisa lihat.
Ya, kita lihat satu orang yang belum ngirim, Ibu Erna. Jadi ketahuan Bu, mana orangnya? Ini semua. Jadi kita bisa lihat siapa yang belum ngirim tugas ya. Bisa kita lihat Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin instan, insya Allah saya bisa bantu. Bapak Ibu, sekolah kita ini mengutamakan yang apa? Nah, mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan di sekolah ini? Yang menurut Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dirasakan dan Bapak Ibu lihat. Seberapa tahun yang kita berada di sini, apa sekolah kita ini utamakan? Silakan Bapak Ibu. Baru satu ya, kita lihat siapakah yang pemilih nomor satu ini? Ibu Puji Isnaningsih. Ya, Ibu Puji mengatakan apa Bu Puji? Iya, jujur ya Bapak Ibu ya. Oke, bintang berapa Ibu Puji? Sebanyak-banyaknya siap. Cukup? Oke. Ibu Reka, pendidikan karakter. Nah, ini yang dilihat pada di sekolah kita yang dirasakan oleh Ibu Reka. Kemudian Ibu Rini mengatakan adalah kebersamaan menuju sambung sedih. Ayo. Siapa dapat jawab saya kasih bintang nanti 5. Ayo. Bersama ya, betul Bu. Oke, nanti Bu Surya saya kasih 5 ya. Oke, Bu Surya nanti saya kasih 5. Ibu Puji tadi sudah, Ibu Reka, Ibu Nini sudah, Ibu Siti Dalena kedisiplin, kejujuran dan kebersamaan. Oke, ingat ya Bapak Ibu, apa-apa yang telah kita catat tadi itu yang nanti akan menjadi visi sekolah kita. Dan ini sebuah pertanyaan sebagai sebuah pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu, ada sebagai sebuah pertanyaan pemantik saja. Kemudian sejak Isa tadi HA peserta habis sepertinya tak ada lagi. Kenapa? Saya kasih lebih nanti kasih kue. Oke, mulai saya tutup dulu ya. Kita masukkan lagi ke dalam slide. Adalah murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa siswa kita di sekolah ini Bapak Ibu sadar betul bahwa Menjelaskan Bapak Ibu bisa langkah-langkah lihat sebelum menentukan ada visi namanya sekolah. Bagja B A G J A ya Bapak Ibu. Yang mana tahap untuk membuat Bagja ini yang pertama Bapak Ibu, B itu apa? B itu adalah buat pertanyaan utama. Nah, buat pertanyaan utama ini Bapak Ibu kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah ke depan kita ini seperti apa. Kemudian A ini ambil pelajaran, mengumpulkan beberapa pengalaman kemarin itu. Nah, kita capai untuk sekolah kita akan datang. Berikutnya G. Apa itu G? G itu adalah gali mimpi ya Bapak Ibu. Gali mimpi adalah menyusun narasi tentang kondisi ideal yang ada di sekolah kita ini seperti apa mendatang. Kemudian J. Apa itu J? J itu jabarkan rencana kita ke depan. Merumuskan rencana tindak lanjut kita tentang hal-hal penting yang ada di sekolah kita. Kemudian A. Apa itu A? A adalah atur dan eksekusi. Atur eksekusi adalah merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kenal ini? Kenal ini? Oke, siapa yang ingat? Ayo. Visi. Iya, berikan aplaus untuk kita dulu Bapak Ibu. Berikutnya, pertanyaannya adalah apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita untuk siswa kita Bapak Ibu? Apakah saya minta jawaban Bapak Ibu sama-sama? Apakah sudah selaras? Sudah, alhamdulillah. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah di visi sekolah kita? Sepertinya cukup ya, sudah sesuai ya. Oke, kemudian apakah Bapak Ibu setuju dengan visi sekolah kita? Katakan insya Allah. Sekolah kita pasti bisa. Sebelum ditutup ajak meraja gembira. Profil Pancasila.
mengajak bertemu sebelum mengakhiri sesi. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dengan akhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong. Baik Bapak Mengikuti Ibu, pencerahan dari PNP. tepuk tangan dulu lah untuk kita semua. Ada beberapa menit tadi Ananda Ismail mempresentasikan visi sekolah menyesuaikan dengan kalimat Umpang yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Merupakan visi kita bahwa Bapak Ibu Guru punya visi sendiri terhadap muridnya, lingkungan sekolahnya, harapan ke depannya, dan karakternya. Jadi masing-masing kita jawabannya tidak ada yang sama ya kan? Berbeda, tapi semuanya positif. Jadi ini bermakna bahwa masing-masing kita punya visi. Tidak ada menurut kita anak kita buruk, tidak ada. Semuanya baik. Apa yang kita inginkan baik. Inilah yang dinamakan visi. Lalu kalimat Umpang yang kita isi ini tujuannya adalah bagaimana kita guru bisa membangkitkan apa yang kita inginkan. Kita menginginkan anak yang berakhlak, berkarakter, jujur. Lalu untuk menuju ke situ perlu proses. Jadi proses itulah yang akan kita laksanakan sebagai guru terhadap lingkungan belajar anak, belajar murid. Jadi itu tujuannya kenapa pemantiknya itu kalimat Umpang. Tujuannya supaya dapat diketahui ternyata masing-masing kita semua punya visi. Tidak hanya visi CGP yang kita lihat, tapi sebenarnya kita punya visi. Insya Allah nantinya dengan dibekali ilmu, dengan dibekali pengalaman dan pendampingan, CGP kita ini nantinya mampu menyusun satu visi yang bagus, baik untuk dirinya sebagai guru maupun untuk lingkungan sekolahnya, yang nantinya bisa berefek ke depan kemajuan sekolah. Jadi segala sesuatu itu perlu disusun sesuai dengan inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif yang singkatan dengan IA? Adalah sesuatu yang berbasis kekuatan. Ibu-ibu, kalau kita ingin maju, kalau kita berbasis inquiry apresiatif, kita itu harus memandang yang kuat, yang unggul, jangan yang lemah. Jadi penyusunan bagja yang dibuat oleh TGP saya ini, penyusunan visi yang dibuatnya nanti itu berdasarkan kekuatan dan keunggulan yang dimiliki oleh sekolah. Dia tidak berbicara tentang kelemahan. Contoh, kita sebagai guru di dalam, apa kekuatan peserta didik kita? Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak apa kekuatan peserta didik kita? Dari kelas 1 sampai kelas 6, kekuatannya apa yang bapak ibu lihat? Peserta didik kita atau murid kita? Memiliki kerjasama, kompak. Loh, dari mana kita tahu? Setiap kali gotong royong, habis semuanya dikerjakan. Semangat. Apalagi kekuatan murid kita? Kompak, semangat, kreatif. Apalagi yang ibu lihat tak? Bahwa itu merupakan kekuatan dari murid kita. Apalagi? Berani. Apalagi? Rajin, jujur, percaya diri. Ini adalah kekuatan kalau kita lihat dari segi murid. Loh, apa kekuatan Bapak Ibu guru kita? Kalau Ibu Nuraini melihat anggota Bapak Ibu, apa kekuatan guru Ibu? Kalau Ibu lihat, kekuatannya apa? Kompak. Ya, kemudian apa lagi selain yang kompak, apa lagi yang punya? Praktik baik. Ya, sering berbagi praktik baik, sering membantu. Yang kawan lemah diajar, yang kawan lambat IT diajar. Itu kekuatan. Disiplinnya bagus ibu ya? Disiplin bagus. Tanggung jawab kerjanya gimana bu? Ya, bisa sesuai dengan apanya, apa namanya, kesepakatan. Kesepakatan. Jadi Ibu Nuraini sebagai kepala sekolah, dia memandang kekuatan yang ada pada gurunya, ini dia lebih semangat. Semangat dia untuk, loh kalau macam gini SD. Sampaikan tadi, Menyampaikan visi guru penggerak. Tapi setelah saya telaah dan saya perhatikan, ternyata hampir sama dengan sekolah di sekolah yang ada.
Cuman ada beda di sini sedikit Ya, pada apa diri saya. bedanya? Oke. Ada diri saya di sini, ada bedanya pada kekurangan diri saya sendiri. Apa itu? Kalau dilihat daripada visi sekolah, ya. Ya, nanti tarik dulu visi sekolah ya. Oke, baik. Visi sekolah. Ini visi sekolah. Kalau visi sekolah kan membangun peserta didik yang mandiri, disiplin, terampil, kemudian berilmu, berakhlak mulia, berteknologi, serta berwawasan lingkungan. Nah, sedangkan saya belum sampai ke arah sana, Bapak Ibu. Ya, di sini ada kekurangan saya. Nanti saya coba pergali lagi. Barangkali yang situ saya belum jumpa karena saya di sini hanya melihat daripada mandiri, disiplin, terampil, berilmu seperti itu aja. Kemudian bagaimana akhlak dan akhlak mulia seperti itu. Nah, ini Baik. dari visi saya sendiri. Ya. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak perhatikan visi Pak Mail. Pak Mail kan membuat visi ya. Membangun peserta didik yang mandiri, disiplin, terampil, berilmu, berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa. Berlandaskan itu bahasa Malaysia atau bahasa kita Indonesia? Berdasarkan. Itu berlandas. Maafkan saya. Kita kan sering menggunakan kata berlandaskan. Inilah yang kami apa kemarin itu kan bedah juga waktu di angkatan 6. Kita tanpa sadari bahasa Malaysia masuk ke bahasa kita. Ya, kan gitu. Apa perlu dituliskan itu apa gimana? Nah ini kalau seandainya apa nanti kan kita di lokal 2 kan beda visi nanti Iya. kan. Biarkan saja dulu. Nanti di sana nanti di lokal 2 baru kita selesaikan dengan TGP yang lain. Tapi ingat bahwa apa yang kita buat itu kita punya maksud dan tujuan. Kalau aku berdiri budaya ini, dia kan tidak memandang persepsi orang, tapi memandang persepsi kita. Tapi persepsi kita yang bisa diterima oleh orang lain. Ini yang tidak terpikirkan oleh kita, terpikirkan oleh kawan. Jadi makanya di lembaga pendidikan maupun di perusahaan itu tidak ada superman atau superwoman, tidak ada, yang ada super team. Nah, sama itu. Jadi kalau kita beramai-ramai, insya Allah Bisa. hasil bisa. Kalau kita sendiri banyak kekurangannya. Begitu juga kita dalam membangun kemajuan sekolah. Kepala sekolah tidak bisa sendiri. Guru tidak bisa tanpa kepala sekolah. Nah, jadi bagaimana berkolaborasi dengan baik. Jadi harapan kita visi yang dibuat oleh Mail ini dia punya pesan tersendiri. Kalau menurut Mail apa pesan yang dapat Mail sampaikan tentang visi? Jadi kalau saya melihat daripada visi ini, saya berharap besar suatu waktu nanti atau tahun akan datang sekolah kita ini seperti tergambarkan oleh saya di situ, ada siswa-siswa kita tidak perlu lagi kita bawa, kita gandeng, kemudian dia sendiri mandiri, kemudian mereka terampil untuk maju baik event bukan hanya tingkat kabupaten, kecamatan, malahan beberapa provinsi atau internasional. Kemudian yang paling tidak kalah penting adalah anak itu tidak lupa dengan agama, karena yang tanpa agama akan buta, agama tanpa ilmu akan sesat. Itu. Oke. Pak Mariana guru mata pelajaran apa ya? Agama Islam. Berarti ini skill ya, skill tambahan. Mantap. Berarti multifungsi. Berarti itu namanya skill ya. Punya pekerjaan ini kita punya skill yang lain. Nah, itu yang catatkan ya. Nah, kalau di perusahaan itu seperti itu, punya skill lain seperti itu. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu guru, kita punya skill lain ya. Ada yang jago MC, ada enggak? Nah, ada yang pandai menari, ibunya. Kalau sudah sangat bagus ya, baik sekali. Jadi tidak ada kita merubah. Jadi intinya rapat hari ini bukan merubah visi, tidak. Cuma hanya sebagai pengetahuan bagaimana cara menyusun visi, apa dasarnya kita menyusun visi. Kalau seandainya ada kekurangan, memang visi sekolah ini kan bakalan akan kita revisi kelak. Contoh sekolah kami ya, sudah 1 tahun yang lalu. Dulu sekolah kurikulum 13. Jadi visinya berhubungan dengan kurikulum 2013. Jadi sekarang masuk kurikulum merdeka. Jadi kaitkan sedikit revisi. Ya kan ada revisinya tuh.
Tujuannya itu adalah visi kita itu menggambarkan langkah-langkah ke depannya itu. Harapan kita dalam visi itu lengkap semua harapan kita seperti itu. Kali buat. Jadi setidaknya kalau ada perubahan tentang struktur kurikulum ataupun tentang mutu pendidikan berubah, pasti visi kita itu akan sedikit kita rubah. Visi, misi, tujuan yang kita rubah itu wajar biasa. Nanti di bagian dulu nanti kan bagian main itu nanti ada yang mau berbagi mengenai visi dan perubahan. Fotokopi di Manusia. Nah, foto visi bagian kan ada buat pertanyaan kan belajar kan itu nanti di print atau di fotokopi di Manusia. Nah, nanti kita nanti sama-sama jadi itu membedakan nanti itu. Jadi tidak perlu kita presentasi. Nanti pada saat maknya yang tampil, fotokopi itu dikasih ini kawan. Nah, 5 itu seperti itu ya. Kemudian ini baru yang mengkomunikasikan visi dan rasa perubahan. Ini yang 110 menit interpersonal Indonesia. Kemudian, nah ini untuk apa namanya ekstensi bagian dari tadi. Kuesioner untuk rekan sejawat udah ini ya. Nah, udah di print belum? Oke, nanti setelah ini, setelah PD2-nya apa kegiatan?